assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Terima kasih atas semua atensi yang teman-teman berikan ya buat channel dan perkembangan channel YouTube Kandang Budi Luhur. Sekali lagi teman-teman, makasih banyak. Pokoknya terus ikutin video-video kita. Jangan lupa buat share dan komen di video-video yang sudah kita sediakan buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, karena permintaan dari beberapa teman ya, kemarin kita udah sempat upload nih ya. Saya sekarang sedang duduk di simpanan pakan di Kandang Budi Luhur. Tempat penyimpanan ini sederhana banget, teman-teman. Kita udah tayangin sebelumnya bahwa kita kasih tahu ternyata bikin silase dalam jumlah banyak ini satu truk yang sudah saya buat, teman-teman. Kebun jagung saya buat silase sebanyak satu truk. Jadi ternyata nyimpen silase dalam jumlah banyak itu tempat penyimpanan itu gampang banget gitu. Nah, bahkan saya juga udah jelasin teman-teman, di kalau teman-teman cari ya pembuatan dengan kata kunci di YouTube misalnya pembuatan silase dalam jumlah besar gitu ya, atau pembuatan silase di Eropa atau Amerika, maka teman-teman akan temukan bahwa mereka membuat silase itu menggunakan satu bangunan ya tanpa atap, kemudian dia dikasih terpal di samping-sampingnya, kemudian dimasukkan kebun jagung dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya, kemudian dibongkar pada saat musim-musim ketika tanaman tidak bisa hidup ya, pada saat musim dingin tentunya. Inilah yang saya terapkan pada kesempatan kali ini di Kandang Budi Luhur. Kita buat silase dengan menggunakan plastik UV. Kita juga udah jelasin bahwa ini kalau pakai drum ya, kalau satu truk itu kurang lebih butuh 30 drum teman-teman. 30 sampai 40 drum ya, tergantung juga kerapatan atau kepadatan yang kita tata di truknya gitu ya. Kemudian tergantung juga ada jagungnya atau enggak tebonnya. Nah, kebetulan tebon yang saya panen, yang saya dapat ya, ini kan beli ya, yang dipanen ini saya beli itu jagungnya masih kecil-kecil. Nah, dia bisa disimpan di sini. Saya jelasin lagi bahwa tempat penyimpanan tebon ini ukurannya cuma mungkin 7 dikali 3 ya, 7 kali 3 atau 7 kali 2,5. Ini bisa buat satu truk tebon. Nah, teman-teman, pembuatan silase cuma butuh keberanian ya. Pembuatan silase itu mempermudah kita panen hijauan dalam jumlah yang banyak, kemudian kita simpan, kita jaga supaya kondisinya tetap segar dan kita gunakan ketika kita benar-benar membutuhkan. Nah, karena ada permintaan gitu, Mas coba dong dibuka gitu hasil panen dari silase yang menggunakan plastik UV ini gitu. Nah, plastik UV ini saya gunakan ini kurang lebih ada 30 meter ya, 30 meter berarti ya kurang dari 1 juta ya, sekitar 1 juta, 1,1 juta lah ya, 1,1 juta modal plastiknya. Kemudian kita bisa simpan. Kalau drum tadi 30, kalau satu drum ukuran 160 liter udah 200.000. Kalau 30 drum berarti kita butuh sekitar 6 juta. Kalau ini cuma 1 juta, sangat hemat. Nah, penggunaan juga nanti pada saat kita panen ya, kalau teman-teman menggunakan plastik ini enak ya. Nanti dibuka, kemudian diambil, ditutup lagi. Kalau pakai plastik itu kita menyesuaikan bentuk dari media yang kita simpan. Ya, kalau plastik kan bisa dipadatin lagi supaya udara dia tidak bisa masuk, udara tidak bisa tersimpan di situ gitu. Kalau drum kan kita panen, kita ambil, ya ada ruangan yang kosong gitu. Kalau misalnya kita nggak segera habis, kalau ini enak ya teman-teman ya. Di luar negeri juga sama. Nah, teman-teman, kalau ada pendapat misalnya, kalau saya mending nyimpen pengawetannya di lahan, ya silahkan gitu ya. Kalau ada teman-teman yang kemarin dia komentar, kalau saya nyimpen bahan pakannya di lahan gitu, karena dia nyaman, breedingnya jumlahnya tidak begitu banyak gitu ya, dia nyaman ngarit setiap hari, ya silakan gitu ya. Tinggal kenyamanan kita aja. Kalau saya lebih nyaman
saya panen sekali waktu, saya buat silase. Selebihnya sehari-hari merawat misalnya 60 domba ya, 60 sampai 100 domba, punya pakan yang banyak kayak gini, santai banget. Satu orang udah cukup. Nah, teman-teman, kali ini coba kita buka hasil panen silase. Ya, ini kurang lebih 1 bulan udah kita buat ya. Kita mau tunjukin ke teman-teman sebenarnya, kalaupun sebenarnya kita masih punya beberapa simpanan juga di drum. Kita buat ini kemarin udah kita jelasin bahwa kita kekurangan drum ya. Di sini ada sekitar 16 drum yang kita pakai buat nyimpan tebon, tapi karena tebon yang kita simpan dalam jumlah banyak, kita pakai plastik UV. Nah, sebenarnya di drum masih ada, tapi ini kita buka buat kita jelasin dan kita tunjukin ke teman-teman bahwa penyimpanan dengan plastik UV pun aman ya. Coba kita buka, teman-teman. Oke, teman-teman, saya pakai sepatu dulu. Sepatunya bersih nih. Nanti saya angkat-angkat buat. Nah, kalau di luar negeri ya, teman-teman, biasanya ditindihnya dengan ban mobil, teman-teman. Jadi ban mobil itu kan dia berat. Karena memang kalau pakai plastik ini dia harus tetap ditekan dengan alat yang berat gitu. Nah, kalau di sini saya ada Bestfit Budi Luhur ya, saya pakai Bestfit Budi Luhur. Tapi besok rencananya juga saya mau beli ban bekas. Ban bekas dipotong dibagi dua, kita bisa tutupin di atasnya. Bahkan ya rencana saya sih bisa buat tebon sampai setinggi inilah ya. Selama masih bisa dilindes dipakai drum buat kepadatannya, saya mau coba itu. Dan di atasnya saya nanti mau timpa dengan ban mobil gitu. Nah, sekarang kita buka. Saya cuma buka ya bagian yang kena kamera. Jadi saya buka bagian dari saya berdiri di sini ke sana. Ini belum pernah saya buka di hadapan teman-teman semua. Ya, semoga hasilnya memuaskan, meskipun tetap aja nanti ada bagian-bagian yang memang kemasukan udara, tidak mengapa karena itu hanya sebagian kecil. Ya, karena itu sebagian kecil. Kalaupun ada bagian-bagian yang kurang istimewa, nanti kita masukin lagi dalam drum, nanti dia istimewa lagi, jangan dibuang. Oke, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya geser dulu. Karena yang saya buka adalah bagian sini, jadi saya menyingkirkan bebannya ke sebelah sana. Kebetulan yang bagian ini kemarin saya buat sendiri ya, teman-temannya sendirian. Sekarang saya juga bongkar sendirian. Ini ditemenin sama Mas Kadi. Oke. Ini bebannya cukup berat, 25 kilo. Oke. Coba buka. Ini cuma ditutup dengan beban. Ini plastik UV-nya juga atasnya saya tutup 2 lapis, bawah sampingnya juga 2 lapis ya. Cukup capek. Kita coba buka teman-teman ya. Ini lapisan pertama, saya buka dulu ya. Ini lapisan pertama, teman-teman. Oke. Lapisan pertama ya. Nah, lapisan kedua ini
Kayak masih ada bagian yang tertindih. Bismillah. Oke. Oke. Nih lapisan kedua. Ya teman-teman lihat hasilnya. Wah sayang ini nggak ada orang buat buktiin kalau ini betul-betul harum ya. Ini teman-teman, saya buka, ada bagian yang dia tetap kena udara. Kita santai. Ini saya buka, seger. Di sampingnya saya coba gulung. Teman-teman semua, ya, ini hasilnya sangat harum. Meskipun ada bagian juga yang dia tetap kena udara, tapi ini hanya di bagian atas, teman-teman. Ya, karena memang bebannya itu kemarin karena saya juga bestfit saya jual, kemarin diambil-ambil. Sebenarnya ini juga baru, karena di bawahnya juga sudah ini ya, sudah matang. Ini di bagian atas, ini ada bagian yang dia kena udara, tapi ini nggak kita buang. Kita masukin drum, nanti dia istimewa lagi. Tapi bagian yang paling dominan, dia sangat harum. Saya bawa ke depan kamera ya, bentar ya. Teman-teman ya, saya ambil. Lihat ini hasilnya. Nih teman-teman, istimewa ya. Nih. Nah teman-teman, silase ini ya, kalau misalnya di tempat teman-teman punya ruangan sama kayak gini ya, ada dinding-dinding gitu ya, atau dibuat khusus kotak, kemudian teman-teman kasih plastik UV, teman-teman simpan. Kalau misalnya bebas dari tikus, bebannya juga nggak diambilin, teman-teman bener-bener mau gunain dia pada saat musim-musim. Misalnya kita di tempat kita ini kan anomali sebenarnya ya. Musim hujan kan rumput tumbuh subur. Tapi kebanyakan kita susah buat ngarit. Kenapa? Karena kalau hujan-hujanan itu kita biasanya mager buat ngarit. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen gunain, wah gunain nanti pada saat musim hujan aja gitu. Nah, nggak dibuka sama sekali, dan dibukanya sedikit-sedikit teman-teman ya. Kemudian nanti ditutup lagi, buka tutup lagi buat diambil, nggak masalah. Gitu. Nah, atau kalau saya biasanya lebih senang karena saya ukuran ngasih makan itu satu drum buat 50-60 ekor ternak gitu ya. Nah, saya biasanya masukin di dalam drum. Ini saya panen, saya misalnya saya minta bantuan satu orang anak, nanti kita panen, kita masukin drum, nanti kita kasih. Nah, loh kok dimasukin drum lagi? Kenapa nggak dari awal pakai drum? Ya tadi, kalau misalnya teman-teman punya drum yang dalam jumlah banyak, ya sejak awal pakai drum. Tapi saya ini kan ada yang udah saya kasih, saya masukin drum, di bagian yang di drum udah habis. Nah, saya manfaatin drumnya buat ngisi hasil panen ini, nanti saya ngasihnya. Wah, dia nanti kalau dimasukin drum lebih harum lagi, jauh lebih harum. Ini pun kalau teman-teman bisa cium, ini harum banget. Harum banget ya. Teman-teman, pemberian pada ternaknya nanti kita coba aplikasikan deh, biar teman-teman nggak penasaran ya. Mas, bener nggak itu udah mateng? Terus ternak mau nggak? Nah, kita coba kasih ternaknya ya. Teman-teman ya, kita ambil bagian, ambil dari berbagai macam bagian. Ini nanti kita coba kasih ke ternak. Nah, teman-teman, saya pemberian sekarang karena kangkung mahal, jadi saya manfaatin tebon ini pemberiannya ke ternak. Biasanya complete feednya sekitar 400, atau base feed budi luhurnya, konsentrat maupun complete feednya saya kasih sekitar 400-500 gram pada saat pagi. 1 jam kemudian saya tambah dengan tebon.
Atau pada saat saya senang nyampur, saya campur, saya kasih bersamaan. Kemudian saya tinggal dan sorenya saya kasih lagi full tebon. Karena saya breeding teman-teman. Nah, jadi tebon ini udah sangat istimewa. Kita tambah dengan konsentrat sedikit, hasilnya juga insya Allah istimewa. Nah teman-teman, ini bisa banget teman-teman coba di rumah. Ya kalau ini saya kemarin nggak pakai, kebetulan nggak pakai probiotik, saya nggak pakai starter. Kalau teman-teman tebon mau pakai starter pun nggak masalah. Tapi balik lagi bahwa sebenarnya tanaman itu sudah ada sudah ada starternya ya, sudah ada makhluk hidup bernama bakteri asam laktat di sana. Strainnya adalah plantarum ya. Jadi dia bagian dari bakteri asam laktat dan ketika dia dalam kondisi anaerob dia sudah bisa bekerja. Apalagi karena tebon ini dia kandungan karbohidratnya tinggi, artinya karbohidrat bagian dari gula ya. Tanpa penambahan molasses pun dia insya Allah hasilnya istimewa. Nah kalau teman-teman mau pakai starter dipersilakan ya. Apalagi kalau di peternakan itu ada SBP, saus burger pakan punya Prof. Ali Agus. Itu 3 hari biasanya udah bisa dipanen ya. Teman-teman, semoga bisa teman-teman coba di rumah. Kita coba buat kasihin ke ternak biar teman-teman nggak penasaran. Selamat mencoba. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran mau lihat, datang aja ke kandang Budi Luhur. Bisa lihat simpanan tebon dengan menggunakan plastik UV di sini. Satu truk kita masukin. Bahkan kemarin ada peternak sapi ke sini. Wah mas, besok berarti saya bisa ya masih buat ini ya. Kayaknya kalau sapi pasti suka. Iya pak, saya bilang. Nah teman-teman silakan coba. Mungkin itu dulu kita coba kasih ke ternak. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di kandang ya. Kita mau kasihin hasil pembuatan silase dengan plastik UV kita. Silase tebon jagung tanpa penambahan apapun. Kita kasih ke ternak. Kebetulan ini sebenarnya ternak-ternak jantannya sudah pada makan, tapi kita coba ya dia suka atau enggak. Dan teman-teman juga bisa jadi referensi, ternyata dengan plastik UV pun bisa gitu dan ternak pun suka. Kita coba kasih. Bismillah. Oke. Oke, teman-teman lihat sendiri, alhamdulillah ternaknya pada suka ya. Alhamdulillah ini ada Garut, ada Dorper, ada Texel ya, ada Afghanistan, semuanya suka. Nah teman-teman bisa coba di rumah ya, sangat gampang dan ini juga gizinya juga sangat baik. Protein dari tebon ini sekitar 8-12% ya. Karbohidratnya jelas ya, apalagi ini sama jagung dia simpanan energinya TDN-nya di atas ya 60-70%, sangat istimewa. Semua bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.